bersama malaikat Jibril melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke langit 7, dan juga kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam ayatnya, yaitu surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya, untuk perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan juga Maha mendengar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini didahului dengan kalimat subhanalladzi, yang dalam ilmu balaghah namanya kalimat izaz, yaitu kalimat yang sangat singkat tetapi maknanya sangat padat. Di situ ada namanya lafdzul jalalah, yaitu kalimat yang tersirat, yaitu kalimat yang tidak tampak. Harusnya subhanallahilladzi, tetapi Allah sebutkan subhanalladzi, merupakan bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu adalah bacaan yang sangat agung, yang kalau kita juga membacanya pasti akan memberatkan timbangan kita ketika kita ditimbang oleh Allah. Maka ucapan yang sangat mudah tetapi memberatkan timbangan, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu adalah juga bacaan tasbih. Ayat ini dia dahului dengan kalimat tasbih, yang artinya maha suci Allah. Allah mempertaruhkan kesuciannya, keagungannya, kebesarannya dalam melakukan perjalanan yang sangat besar ini kepada hambanya, yaitu yang sangat dipilihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahilladzi asra, yaitu memperjalankan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diperjalankan oleh Allah. Jadi Allah yang berbuat, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan segala sesuatunya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, tidaklah mustahil segala sesuatu akan terlaksana. Padahal dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa jaraknya menurut para ulama kurang lebih 1250 kilo. Itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nanti ditambah lagi naik ke langit 7, ke Sidratul Muntaha, dan juga ketemu dengan Allah dalam waktu 3/4 malam. Nah, kalau kita menerimanya dengan akal mungkin tidak bisa, tetapi harus menerima dengan iman dan hati. Maka hati adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau hati kita kotor, kalau hati kita rusak, kalau hati kita tidak beriman, maka tidak akan bisa menerimanya. Seperti orang-orang kafir pada saat itu. Saat itu Nabi bercerita pagi harinya, orang kafir bilang bahwa Nabi kita dikatakan orang yang sedang tidak waras. Tetapi yang menerima dengan iman, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya beriman dan saya percaya bahwa Rasulullah melakukan seperti itu. Apalagi hanya seperti itu, yang lebih dari itu pun bisa, karena itu yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan perkataan Nabi kita Muhammad SAW, dan orang yang pertama menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam syariatnya.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bi abdihi lailam minal masjidil haram, yaitu memberjalankan hambanya, yaitu Nabi kita. Dikatakan hambanya karena Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang manusia yang ketika melakukan perjalanan itu melakukan perjalanan dengan ruh dan jasadnya, jasad dan ruhnya melakukan, bukan hanya ruhnya saja tapi jasadnya juga melakukan perjalanan yang luar biasa itu. Kemudian pada waktu malam menuju Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat Jibril dengan 2 gelas yang berisi arak dan satunya berisi susu. Rasulullah SAW memilih keduanya. Alhamdulillah, Nabi kita memilih yang berupa susu, yaitu minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita dan umatnya insya Allah akan selamat manakala kita selalu meminta tolong, berdoa kepada Allah dan senantiasa bersujud kepada Allah dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit 1 bertemu dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam menengok ke sebelah kanan, Nabi Adam tersenyum karena melihat umatnya yang beragama Islam dan beriman. Ketika menengok sebelah kiri, Nabi Adam menangis karena umatnya banyak yang ingkar dan kufur. Telah naik ke langit 2 bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya pun membacakan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian naik ke langit 3, Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian naik lagi ke langit 4, bertemu dengan Nabi Idris. Setiap Nabi yang bertemu dengan Nabi kita membacakan salam. Naik ke langit 5, bertemu dengan Nabi Harun, membacakan salam Nabi Harun. Naik ke langit 6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mengucapkan salam kepada Nabi kita. Kemudian naik ke langit 7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian setelah sampai naik 7, malaikat Jibril berhenti. Kemudian Rasulullah SAW menuju kepada Allah, naik sendirian menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah di arsy Allah, yaitu di sana cahaya Allah. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang sholat 5 waktu. Di samping perintah sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika dalam perjalanan Rasulullah melihat ada orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu tanda apa?" Itu tandanya orang yang suka menjelek-jelekan saudaranya. Kita tidak boleh menjelek-jelekan saudaranya, karena innamal mu'minuna ikhwatum. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah saudara, bagaikan satu tubuh yang harus saling melengkapi. Manakala kita ada saudara kita yang berbuat kesalahan, kita boleh menasihatinya atau mengingatkan, tetapi kita tidak boleh menjelek-jelekannya, bahkan membuat gosip. Kemudian ada lagi orang yang memotong-motong lidahnya sendiri. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu tandanya apa?" Itu tandanya orang yang selalu berbuat fitnah sehingga lidahnya dipotong-potong. Kemudian ada lagi orang yang memikul kayu, kemudian kayu itu sudah berat ditambah lagi sehingga sangat keberatan. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, itu tandanya umatmu yang suka dengan jabatan. Dia tidak mampu menerima jabatan, tetapi dia ingin tambah lagi jabatan-jabatan walaupun dia tidak mampu." Itulah tandanya.
Kemudian dalam suatu perjalanan ada orang yang menanam padi, kemudian padinya tumbuh. Setelah tumbuh padi itu dipanennya, setelah dipanennya tumbuh lagi. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu tandanya apa orang menanam padi pada saat itu berbuah, dipanen, buahnya tumbuh lagi, itu tandanya apa, wahai Jibril?" Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, itu tandanya orang yang suka sedekah, orang yang suka berinfak di jalan Allah. Itulah seperti orang yang menanam padi, padinya tumbuh, kemudian dipanen lagi, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Itulah orang yang suka berinfak di jalan Allah, suka sedekah, suka menolong, suka membantu. Itulah tanda-tandanya orang yang melakukan kebaikan." Dan memang orang yang bersedekah mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Orang yang berpuasa mendapatkan pahala puasanya. Orang yang haji mendapatkan pahala hajinya. Orang yang sholat mendapatkan pahala sholatnya. Orang yang berilmu, yang berdakwah mendapatkan pahala ilmunya. Tetapi orang yang bersedekah, dia mendapatkan pahala haji, pahala sholat, pahala puasa, pahala ahli ilmu, dan pahala seluruhnya. Karena apa? Dengan sedekah dia bisa membangun masjid, orang bisa bersolat. Dengan sedekah dia bisa melaksanakan ibadah haji. Dengan bersedekah dia bisa membiayai orang yang sedang kesulitan dalam mencari ilmu. Dengan bersedekah dia bisa memberikan tajil orang yang berpuasa nanti pada saat ketika bulan suci Ramadan, sehingga dia mendapatkan pahala seluruhnya, baik pahala puasa, pahala haji, dan pahala yang lainnya. Oleh karena itu, marilah manakala kita diberikan oleh Allah kelebihan harta benda, kita gunakan untuk bersedekah. Karena sedekah juga dapat meringankan siksa di alam barzah, di alam kubur. Orang yang sudah meninggal, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, pulangkanlah saya semenit saja atau sedetik saja di dunia, atau sehari saja. Ketika saya nanti di dunia, harta saya semuanya akan saya sedekahkan di hadapan Engkau, ya Allah." Tetapi Allah sudah memberitahukan, "Inilah keputusanku. Kalau engkau sudah ada di alam barzah, alam kubur, inilah keputusanku. Apa yang ada di alam barzah harus kamu terima. Dan alam barzah, alam kubur adalah suatu jalan menuju akhirat." Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tujuan Isra Mi'raj. Di samping Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, Allah juga memerintahkan sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu itu harus kita kerjakan sehari semalam 17 rakaat. Jangan sampai kita tinggalkan, karena sholat adalah perkara yang penting, yang mana amal ibadah yang lain pun akan diterima jika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tahu apa yang kita kerjakan, Allah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama di bulan Rajab ini minta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Syaban, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, keluarga kita yang ada di rumah, ditemukan dengan bulan suci Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu wa minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma arfa'na al-ghala wal bala wal waba wal jina wal baksha wal munkar wa suyuq wal muqtalib wa syadaida wal miyahana ma dhaharu minna wa ma batun. Wa man baladina al-Indonesia qasa wa man baladina al-muslimina 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.